Perkenalkan, nama saya Sari Oktarina. Saya adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya ingin berbagi cerita tentang apa yang terjadi di sekolah kami. Situasi yang saya hadapi berawal dari tahun lalu ketika kami memperoleh rapot pendidikan tahun 2023. Kami sadar bahwa melalui rapot pendidikan kita dapat mengetahui apa saja yang sudah berjalan dengan baik ataupun yang masih perlu pembenahan dalam upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan di sekolah kami. Setelah kami pahami dan diskusikan hasil rapot pendidikan sekolah kami, ternyata ada beberapa indikator dengan nilai sedang dan skor yang rendah dan perlu pembenahan lebih lanjut. Jika dibandingkan pencapaian rapot pendidikan dari tahun 2022, ada beberapa indikator yang memiliki capaian kurang. Maka di tahun 2023 ada sedikit peningkatan berubah menjadi sedang. Kami mempelajari akar masalah hingga inspirasi benahi untuk indikator prioritas. Ternyata kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah yang disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran dan manajemen kelas. Wah, ternyata keadaan kami tidaklah baik-baik saja. Banyak hal terbayang dalam pikiran saya. Apakah proses pembelajaran selama ini hanya sekedar rutinitas belaka yang kami lakukan? Atau siswa kami kurang merasakan pembelajaran yang bermakna? Belum ada inovasi pembelajaran dan kreativitas? Hingga suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka pembelajaran bermakna, interaktif, aman, nyaman, menyenangkan akan jauh dari harapan. Hal ini berdampak pada ketercapaian tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa yang rendah, dan tentunya rapot pendidikan kami di tahun berikutnya akan tetap rendah juga. Permasalahan ini membuat saya bingung pada awalnya. Namun saya tetap memotivasi diri dan mencari cara dan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, langkah aksi yang kami lakukan antara lain. Langkah pertama, kami mengadakan rapat bersama untuk membicarakan strategi pembenahan kualitas pembelajaran kami. Setelah urun rembuk, ditemukan solusinya, yaitu membentuk komunitas belajar yang menjadi wadah atau tempat belajar dan berdiskusi bersama yang dilakukan secara rutin, terukur, dan khusus membicarakan tentang perbaikan pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa. Kami sepakat bahwa ujung tombak pembelajaran berkualitas itu adalah guru. Sehingga dengan berkomunitas belajar, kami bersama-sama membenahi proses pembelajaran yang dimulai dari guru. Guru harus memiliki kesadaran pribadi untuk berubah dan mau belajar. Dengan harapan guru mampu menciptakan ide-ide baru kreatif dan praktik baik yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensinya dan berdampak pada kualitas pembelajaran. Langkah yang kedua, selanjutnya saya mengajak rekan guru yang tergabung dalam komite pembelajaran dan para wakil kepala sekolah yang sudah memahami situasi dan kondisinya untuk berdiskusi bersama. Selanjutnya kami memetakan masalah, merangkum usul, ide, dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi untuk penguatan dukungan dalam membentuk komunitas belajar. Langkah ketiga, maka terbentuklah komunitas belajar kami dengan nama
komunitas belajar Cagar Harap, yaitu kepanjangannya Cara Guru Belajar Harapan Jadi Guru Hebat. Dengan harapan melalui komunitas belajar kami, bersama-sama guru dapat berproses dalam belajar, berefleksi, dan berbagi. Dalam proses pelaksanaannya, pada tahap awal dibentuklah tim Kombel sebagai tim pelaksana yang diharapkan dapat menjadi fasilitator dan agen penggerak perubahan di komunitas. Kepala sekolah, agen perubahan, dan tim pelaksana mengajak seluruh peserta yang terdiri dari guru dan tenaga administrasi sekolah bersama-sama melakukan telaah analisis rapot pendidikan dan data asesmen siswa. Kemudian penguatan komunitas belajar dengan melakukan sosialisasi terhadap seluruh warga sekolah. Selanjutnya membuat komitmen bersama, menyepakati tata nilai, menentukan waktu dan jadwal kegiatan komunitas belajar. Pada tahap pelaksanaan, kelompok rumpun atau mata pelajaran yang terdiri dari 8 rumpun, yaitu rumpun IPA, IPS, Bahasa, Matematika, BK, Pendidikan Agama dan PKN, serta kelompok rumpun tenaga administrasi sekolah melaksanakan rangkaian inquiry yang terdiri dari refleksi awal, yaitu guru-guru mendiskusikan analisis hasil belajar siswa, serta permasalahan yang dihadapi oleh guru di kelas yang nanti akan menjadi dasar dalam menentukan agenda atau topik prioritas diskusi dalam komunitas belajar. Kemudian menentukan tujuan dan target belajar dalam peningkatan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan perencanaan. Guru berkolaborasi untuk mengembangkan dan mereview perencanaan pembelajaran yang nanti akan diimplementasi dalam praktik pembelajaran di kelas oleh guru model. Setelah itu diadakan evaluasi untuk mendiskusikan efektivitas hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru model di kelas. Dalam kegiatan ini dibentuklah kelompok kecil masing-masing guru mata pelajaran atau kelompok rumpun untuk saling berdiskusi dan berkolaborasi dengan subjek pembahasan tentang siswa. Diharapkan semua guru dapat berpartisipasi, berbagi percakapan bermakna, dan berbagi praktik baik tentang perencanaan dan proses pembelajaran, permasalahan dalam kelas, alternatif solusi menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Langkah keempat, setelah satu tahapan siklus selesai, kami biasanya membuka kombel besar untuk berefleksi bersama-sama tentang hasil siklus yang telah dilakukan. Selanjutnya langkah kelima, dalam upaya merawat komunitas belajar kami agar tumbuh subur dan tetap eksis, serta tetap bermakna bagi kami, maka saya dan tim Kombel berupaya konsisten dalam melakukan monef, memotivasi, mengapresiasi, dan mendampingi serta menempatkan diri sebagai teman belajar dalam komunitas. Oh iya, hal yang tidak kalah pentingnya dalam komunitas adalah ciptakan suasana yang komunikatif, interaktif, akrab, kekeluargaan, dan menyenangkan. Sehingga seluruh anggota merasa aman, nyaman, dan penuh keakraban dalam belajar. Seiring berjalannya waktu dan terus berproses dalam komunitas belajar, kami berefleksi bersama. Ternyata banyak hal yang dapat dirasakan oleh semua anggota komunitas. Di antaranya, pertama, masalah dan kebutuhan belajar siswa yang dirasakan oleh guru dapat diidentifikasikan dan dicari solusinya secara kolaborasi dan gotong royong. Melahirkan ide-ide pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang berdampak pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang kedua, guru semakin percaya diri
dengan lebih kritis, berpartisipasi secara aktif dalam komunitas belajar dengan tidak membedakan yang mana guru senior dan guru junior. Yang ketiga, muncul semangat dan ketertarikan dengan kesadaran pribadi guru untuk belajar, berdiskusi, berefleksi, dan berbagi cerita praktik baik bersama dengan sesama rekan sejawat tentang pengalaman bermakna yang dialami di kelas. Selain itu, implementasi siklus inquiry dalam Kombel menciptakan berbagai pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Di antaranya, pembelajaran dengan melibatkan orang tua sebagai sumber belajar, kemudian pembelajaran kolaborasi antar kelompok mata pelajaran, selanjutnya pembelajaran dengan pemanfaatan Chromebook menggunakan berbagai aplikasi, kemudian pembelajaran dengan melaksanakan program wayah atau wisata ilmiah, pembelajaran dengan memanfaatkan media dan alat pembelajaran kreatif. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya dan hal yang menggembirakan bagi kami adalah hasil raport pendidikan kami di tahun 2024 ini. Memperoleh nilai baik, skor capaian naik untuk seluruh indikatornya. Nah, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta guru hebat, demikian cerita dari kami. Ternyata berbagai masalah yang terjadi di sekolah selalu ada solusinya ya, jika kita saling berkolaborasi dan bertanggung jawab bersama. Terima kasih sudah menyimak cerita kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu semua. Selamat berkolaborasi dan berkarya. Jalan-jalan ke pasar pagi, beli bunga yang sedang mekar. Mari belajar, berefleksi dan berbagi di dalam komunitas belajar.